Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pembelajaran mikro dengan dosen pengampu yang pertama Bapak Dr. Hartono MA dan juga Ibu Eka Adia SPD MPD. Video ini dibuat oleh saya sendiri, Rafiska, dengan NIM 06101281823025 dari Prodi Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Materi pembelajaran yang akan dibawakan yaitu teori atom Niels Bohr dari KD 3.2 kelas 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang Ibu. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, ada lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk ketua kelas untuk memimpin doanya. Baiklah teman-teman semuanya, sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hari ini semua siswa hadir, Bu. Oke, bagus ya jika hadir semua. Sekarang kita ini sedang pada masa pandemi. Ibu harap kalian semua menjaga kesehatan dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Dan kita juga harus bersyukur kita masih dapat melaksanakan pembelajaran walaupun hanya via daring lewat Zoom ini. Kalau begitu, Ibu ingatkan sekali lagi untuk anak-anak semuanya on kameranya ya. Oke, kalau sudah, Ibu mau mengingatkan kembali pada materi pertemuan sebelumnya. Jadi untuk memahami materi pertemuan hari ini, kalian harus masih ingat materi pertemuan sebelumnya, kita membahas tentang 3 teori atom. Ada yang tahu 3 teori atom itu apa saja? Tahu, Bu. Tahu. Ya, coba Dina. 3 teori atom yang kita pelajari sebelumnya itu ada teori atom Dalton, teori atom Thomson, dan teori atom Rutherford. Oke, bagus sekali ya. Tepat sekali jawaban Dina. Terima kasih Dina. Selanjutnya, Ibu ingin menyampaikan topik dan tujuan pembelajaran hari ini. Jadi, topik yang kita bahas pada hari ini adalah teori atom Niels Bohr. Dengan tujuan pembelajaran, setelah melakukan pembelajaran dengan metode discovery learning, siswa mampu menganalisis tentang teori atom Niels Bohr, kelemahan dan kelebihannya, serta mampu membandingkannya dengan teori-teori sebelumnya. Nah, jadi kalau kalian dengar salah satu tujuan pembelajaran yang sudah Ibu bilang tadi, ada membandingkan teori Niels Bohr dengan teori atom sebelumnya yang sudah kita bahas pada pertemuan minggu lalu. Yang sudah disebutkan sama Dina tadi, ada teori atom Dalton, teori Thomson, dan teori atom Rutherford. Nah, kalau begitu coba Mizan, mungkin coba dijelaskan sedikit bagaimana teori atom Dalton itu. Baik, Bu. Saya akan menjawab. Model atom Dalton dapat digambarkan sebagai bola pejal yang berukuran sangat kecil dan merupakan partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi, Bu. Oke, bagus sekali ya jawabannya. Lalu untuk teori atom Thomson dan Rutherford, mungkin ada yang ingin menjelaskan juga? Saya, Bu. Bu. Oke, Iin silahkan. Baik Bu, terima kasih Bu. Bu, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar dengan jelas Iin.
Jadi untuk model atom yang Thomson itu menyatakan bahwa atom tersebut merupakan bola yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron negatif. Sedangkan yang Rutherford itu atom yang memiliki inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi elektron yang negatif. Terima kasih, Bu. Baik, bagus sekali ya jawaban dari kedua teman kalian tadi. Jadi masih ingat teori atom yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Lalu untuk sekarang Ibu akan menampilkan PowerPoint, harap kalian simak ya. Tunggu sebentar. Bagaimana? Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang teori atom Niels Bohr. Yang pertama, Ibu ingin kalian memperhatikan gambar yang ada di layar. Ada yang tahu gambar apa itu? Gambar tata surya, Bu. Ya, benar. Jadi ini adalah gambar susunan tata surya. Lalu, apa hubungannya dengan pertemuan kita hari ini? Jadi Ibu akan jelaskan ya. Nah, oke. Jadi untuk teori atom dari Niels Bohr ini dianalogikan seperti tata surya mini, seperti yang kalian lihat pada gambar sebelumnya yang sudah Ibu tampilkan. Nah, pada sistem tata surya, planet-planet beredar mengelilingi matahari. Sedangkan pada atom, elektron-elektron beredar mengelilingi inti atom. Hanya bedanya pada sistem tata surya, setiap lintasan atau yang disebut orbit hanya menempati satu planet. Sedangkan pada atom, setiap lintasan atau kulit itu ditempati lebih dari satu elektron. Jadi Bu, di sini Wahid ingin bertanya Bu. Jadi bagaimana sebenarnya inti dari teori atom Niels Bohr itu Bu? Izin bertanya Bu, jadi apa kelebihan dan kekurangan dari teori atom Niels Bohr ini? Baiklah, jadi bagus sekali ya untuk yang bertanya tadi. Siapa tadi yang bertanya? Wahid dan juga Tatik Yulia ya. Nah, jadi setelah Ibu menjelaskan tadi dan memaparkan materi lewat PowerPoint ini, langsung ada yang bertanya. Nah, Ibu senang sekali dengan semangat belajar kalian, tapi untuk yang bertanya tadi, simpan dulu pertanyaannya, karena Ibu akan melanjutkan materinya sebentar ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, jadi bisa kalian lihat ini adalah gambaran dari teori atom Niels Bohr. Jadi yang dimaksud dengan yang tadi di gambar sebelumnya tadi kan ada nih tata surya. Nah, di sini di teori atom Niels Bohr ini lintasan orbit atau lintasan yang Ibu jelaskan tadi. Tapi bedanya pada teori atom Niels Bohr ini, setiap lintasan itu tidak diisi oleh satu planet saja seperti sistem tata surya, tapi diisi oleh beberapa elektron. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut untuk jumlah-jumlah elektron yang mampu mengisi tiap-tiap kulitnya. Nih, kalau kalian lihat di gambar yang di atas, ada kulitnya itu dari kulit K, L, M, N, dan O. Nah, tiap kulit ini kemampuan untuk diisi elektronnya itu berbeda-beda. Nah, kalau begitu, lanjut ke slide berikutnya. Nih, ada yang tahu ini gambar apa saja di sini? Gambar bola, Bu. Gambar roti, Bu. Gambar roti, Bu. Gambar roti, Bu. Ya, benar sekali ya. Rata-rata fokus kepada gambar rotinya. Jadi di sini kalau dari yang kalian lihat mudahnya,
Ada dua gambar, yang paling terlihat jelas ada gambar bola dan juga gambar roti. Ini adalah 3 teori atom yang sudah kita bahas minggu lalu, yang juga telah dijelaskan dengan teman kalian tadi. Teori atom Dalton, teori atom J.J. Thomson, dan teori atom Rutherford. Yang pertama ini tadi, teori atom John Dalton yang dijelaskan temannya tadi, digambarkan sebagai bola pejal yang sangat kecil dan merupakan partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Kemudian ada teori atom J.J. Thomson. Nih, yang kalian lihat roti tadi. Jadi, atom itu diibaratkan sebuah bola yang bermuatan positif. Jadi, bolanya itu diibaratkan si rotinya ini. Lalu, tersebar di permukaannya itu elektron yang bermuatan negatif. Nah, si elektronnya itu yang bisa kalian lihat isi dari roti ini, roti kismis ya. Jadi, kismis yang bertebaran di sini itu diibaratkan seperti elektron. Nah, kalau mau melihat gambarannya seperti yang sebelah sini, yang di sebelah roti tadi. Nah, kemudian untuk model atom dari Rutherford, gambar yang ini, itu kan dia menyatakan bahwa inti atom itu sangat kecil dan bermuatan positif. Nah, di sini yang Ibu tunjuk ya. Nih, bermuatan positif. Dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Nah, di sini dia dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Dan Rutherford ini menduga bahwa di dalam inti atom terdapat partikel netral yang berfungsi mengikat partikel-partikel positif agar tidak saling menolak. Nah, ini kan sudah kita bahas pertemuan minggu lalu ya, jadi Ibu singgung sedikit saja lagi, biar kalian itu bisa membedakan dengan jelas apa perbedaan dari teori atom Niels Bohr yang kita bahas hari ini dengan teori atom yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, kalau begitu kita lanjutkan pada pertanyaan dari teman-teman kalian tadi. Untuk menjawab pertanyaan dari teman kalian tadi, kita akan mengadakan diskusi kelompok saja. Nah, minggu lalu Ibu sudah menginstruksikan untuk membentuk kelompok kan? Apakah sudah dibentuk semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, kalau sudah, nanti Ibu akan mengirimkan lembar kerja yang akan kalian kerjakan pada grup WhatsApp. Dan kalian silahkan berdiskusi pada kelompok masing-masing dan waktunya Ibu berikan hanya sekitar 5 menit. Jadi, tolong apabila grupnya sudah dibuat masing-masing kelompok, tolong kalian undang Ibu pada grup itu ya. Apakah sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Sudah, Bu, paham. Jelas, Bu. Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan Alda. Nah, jadi apakah nanti setiap kelompok memaparkan seluruh jawaban dari lembar kerjanya ya, Bu? Nah, jadi untuk lembar kerja itu kalian isi semuanya, nanti dikumpulkan setelah pembelajaran. Nah, untuk yang dipaparkan itu, kalian paparkan satu kelompok hanya satu pertanyaan, tidak semua pertanyaan. Bisa dipahami, Alda? Bisa, Bu. Oke, kalau begitu untuk para siswa, Ibu persilahkan meninggalkan Zoom, kemudian boleh mulai berdiskusi di grup WhatsApp-nya. Baik, Bu. Siap.
Baik, anak-anak, waktunya sudah berjalan sekitar 5 menit. Mungkin kalian semua bisa kembali ke Zoom lagi. Apa semuanya sudah kembali ke Zoom? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sekarang setelah berdiskusi dalam kelompok kalian masing-masing, sekarang Ibu ingin kalian memaparkan hasil diskusinya. Masing-masing kelompok diwakili satu orang, nanti sebutkan siapa namanya, serta sebutkan anggota kelompoknya. Bisa dimulai dari kelompok 1. Siapa yang ingin presentasi? Baik, Bu. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri sebagai pemapar, kemudian ada Hana, ada Rakan, dan ada juga Tatik. Nah, jadi hasil dari diskusi kami yaitu pertama itu model teori atom Bohr secara garis besar, yaitu elektron dalam atom bergerak mengelilingi inti pada lintasan-lintasan tertentu, tidak memancarkan energi. Lintasan-lintasan elektron itu disebut kulit atau tingkat energi elektron. Selanjutnya yaitu elektron dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain. Kemudian perpindahan elektron dari tingkat energi tinggi ke rendah disertai pemancaran energi. Sedangkan pemindahan elektron dari tingkat energi rendah ke tinggi disertai penyerapan energi. Kemudian, menurut model atom Bohr, elektron mengelilingi inti pada lintasan-lintasan tertentu yang disebut kulit elektron atau tingkat energi. Tingkat energi paling rendah adalah kulit elektron yang terletak paling dalam. Semakin keluar, semakin besar nomor kulitnya, dan semakin tinggi juga tingkat energinya. Baik, Bu, itulah hasil dari diskusi dari kelompok 1. Oke, baik. Bagus sekali. Terima kasih Noti sudah mewakili kelompoknya. Kalau begitu, kita lanjut ke kelompok 2. Siapa yang ingin mewakili kelompoknya untuk memaparkan hasil diskusi? Baik, Bu. Saya Dina Fitriana dari kelompok 2. Adapun kelompok saya terdiri dari saya sendiri, ada Mizan Ayubi dan Iin Ananta. Saya akan mewakili kelompok saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu kelemahan dari teori atom Bohr. Yang pertama, dari teori atom Bohr ini hanya mampu menjelaskan spektrum atom hidrogen, tetapi tidak mampu menjelaskan spektrum atom yang lebih kompleks atau dengan jumlah elektron yang lebih banyak. Kedua, itu orbit atau kulit elektron mengelilingi inti atom bukan berbentuk lingkaran, melainkan berbentuk elips. Dan kelemahan dari teori atom Bohr yang ketiga, yaitu Bohr menganggap elektron hanya sebagai partikel, bukan sebagai partikel dan gelombang, sehingga kedudukan elektron dalam atom merupakan kebolehjadian. Sekian Ibu presentasi dari kelompok kami, saya akhiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Dina atas pemaparan kelompoknya. Sangat bagus ya Ibu Kira. Selanjutnya untuk kelompok 3, Ibu persilahkan perwakilan kelompoknya untuk memaparkan hasil diskusi. Baik, Bu. Yang pemaparan kelompok 3 saya, Bu. Baik, silahkan Alda. Baiklah, saya dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Alda Elpariani, Handoko, dan Wahid. Jadi hasil diskusi kami yaitu keberhasilan teori Bohr terletak pada kemampuannya untuk meramalkan garis-garis dalam spektrum atom hidrogen. Dan salah satu penemuan adalah sekumpulan garis halus, terutama jika atom-atom yang dieksitasikan diletakkan pada medan magnet. Itu hasil diskusi kami, Bu.
Baik, terima kasih Alda. Nah, jadi itu tadi pemaparan diskusi dari masing-masing kelompok. Ibu kira untuk pemaparan dari kalian tadi sudah sangat baik, isinya sudah sangat lengkap dan disampaikan dengan sangat jelas. Mungkin kita beri tepuk tangan dulu untuk kalian yang telah berdiskusi dengan baik. Ya, walaupun tepuk tangannya hanya via Zoom ya. Oke, selanjutnya itu tadi kan kalian telah memaparkan hasil masing-masing dari diskusi kelompok. Selanjutnya Ibu ingin salah satu dari kalian untuk memberikan kesimpulan. Nah, kesimpulannya ini bukan hanya dari diskusi kelompok tadi, tapi juga materi yang kita bahas sebelum diskusi. Tadi kan kita ada membahas tentang 3 teori atom sebelumnya, karena di tujuan pembelajaran tadi kita harus bisa membedakan teori atom Niels Bohr dengan teori atom yang lainnya. Jadi, adakah yang ingin mencoba untuk memberikan kesimpulan? Saya, Bu. Saya, Bu. Oke, coba Rakan boleh untuk memberikan kesimpulan. Baik, Bu. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu terdapat 3 teori atom sebelum teori dari Niels Bohr. Yang pertama yaitu teori atom Dalton, teori atom J.J. Thomson, dan teori atom Rutherford. Di mana kekurangan pada teori-teori ini disempurnakan pada teori atom Niels Bohr. Model teori atom Bohr ini secara garis besar yaitu dan elektron-elektron dalam atom hanya dapat melintasi lintasan-lintasan tertentu yang disebut kulit-kulit atau tingkat energi. Kelebihan model atom Bohr kulit untuk tempat berpindahnya elektron. Sedangkan kelemahan model atom ini adalah tidak dapat menjelaskan spektrum atom bervalensi banyak. Mungkin itu saja dari saya, Bu, untuk kesimpulan yang bisa saya ambil untuk belajar. Oke, baik. Terima kasih, Rakan, atas kesimpulan yang sudah kamu buat. Itu sudah bagus sekali. Mungkin sedikit Ibu tambahkan ya. Mungkin sedikit Ibu tekankan bahwa elektron itu mengelilingi inti atom pada orbit tertentu. Nah, orbit itulah yang kita sebut sebagai lintasan atau kulit. Jangan sampai lupa, itu yang paling penting pada teori atom dari Niels Bohr. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, mungkin sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini. Dan sekali lagi, Ibu ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua, seluruh siswa yang telah bekerja sama dengan sangat baik dalam kelompoknya masing-masing. Dan juga kalian telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Selanjutnya, untuk agar materi pada hari ini tidak mudah kalian lupakan, Ibu akan memberikan tugas. Nah, tugas ini akan Ibu kirimkan pada grup WhatsApp. Silahkan nanti kalian cek, dan jika ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, boleh ditanyakan di grup atau boleh PC Ibu. Nah, selanjutnya untuk pertemuan minggu depan, kita akan membahas tentang teori atom mekanika kuantum. Nah, jangan lupa sebelum pertemuan minggu depan dimulai, kalian harus membaca terlebih dahulu materi mekanika kuantum tadi. Baiklah, kalau begitu sampai di sini saja pertemuan kita hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Sama-sama.